Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TP Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading minggu depan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Jadi buat tujuan trading minggu depan selama 3 hari Senin sampai dengan hari Rabu, pilihan dari kami Saham TP Indonesia di video ini yang akan kita ulas dan kita bahas ada 4 macam saham. Yang pertama teman-teman, pilihan dari Saham TP Indonesia adalah saham dengan kode emiten LPPF PT Matahari Department Store Tbk. Untuk LPPF hari ini tadi pada hari Jumat perdagangan ditutup dengan harga 4.400, naiknya plus 380 basis point plus 9,45%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih kuat, RSI-nya pertahanan masih bagus, untuk MACD-nya untuk saham LPPF pertahanan juga masih sangat bagus. Dari 3 indikator baik MACD, RSI, dan stokastik untuk LPPF diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh kecenderungan arah turun LPPF hari ini sudah terpatahkan 1 kali, walaupun belum begitu sangat kuat pertahanannya tetapi sudah bagus. Untuk trading harian diperkirakan masih bagus dan layak potensi lanjut naik lagi. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan candlestick, harga saham, dan indikatornya. Secara candlestick pertahanan masih kuat walaupun tadi ada penjualan, ada jarum di atas itu artinya ada penjualan tetapi pertahanan masih bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan kuat, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan sudah mulai terpatahkan. Secara Bollinger Band pertahanan sudah bagus, candlenya sudah melekat menempel di A-band. Secara middle band candlenya juga sudah bagus, candlenya sudah di atasnya middle band. Kami memperkirakan dari Saham TP Indonesia untuk saham LPPF ini, kalian yang baru beli bisa menawar saja teman-teman area kode pembelian untuk LPPF yaitu 4050 sampai dengan 4300. Harga 4050 sampai dengan 4300 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk LPPF perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Kalian bisa koleksi secara bertahap di ring jarak harga tersebut. Kalau saham LPPF sampai turun di bawahnya 4050, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan dari kami untuk LPPF kalau turun di 4050 ke bawah, pertahanan akan semakin lemah dan tentu kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Area kode jualan target jualan LPPF perkiraan dari Saham TP Indonesia dari basis-basis data dan indikator yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham LPPF. Kode jualan LPPF yaitu berada di 4.900 sampai dengan 5.000. Kami memperkirakan di ring jarak harga antara 4.900 sampai dengan 5.000 itu adalah target kode jualan LPPF perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Kita lanjut teman-teman, rekomendasi yang kedua akan kita bahas buat tujuan trading hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Pilihan kita yang kedua jatuh pada saham dengan kode emiten ALDO. PT Alkindo Naratama Tbk. Untuk Aldo hari ini tadi ditutup dengan harga 735, naiknya plus 65 basis point plus 9,70%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya untuk Aldo. Saham Aldo secara stokastik pertahanan bagus, RSI pertahanan mulai bagus, untuk MACD pertahanan mulai kuat. Dari 3 indikator untuk saham Aldo secara harian pertahanan secara pelan-pelan sudah mulai bagus. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh saham Aldo kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali, sehingga Aldo ini jangan disimpan lama-lama terlebih dahulu sehingga kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar layarnya biar kelihatan indikator harga dan candlesticknya.
Secara candlestick saham Aldo pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan sudah bagus, SMA 15 EMA 15 pertahanan juga kuat, SMA 35 EMA 35 pertahanan juga mulai bagus, untuk Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga menuju bagus. Secara SMA 90 dan EMA 90 kita buat kode jualan di atasnya sedikit. Area membeli koleksi bertahap untuk saham Aldo. Kalian bisa menawar untuk saham Aldo yaitu di 685 sampai dengan 725. Jadi 685 sampai dengan 725 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten ALDO. Kalau teman-teman perkiraan dari kami saham TV Indonesia ternyata berbeda dengan Mr. Market. Kalau sampai Aldo ini turun di bawahnya 685, kalian tentu bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan dari kami kalau sampai Aldo ini turun di 685 ke bawah, pertahanan akan semakin lemah dan tentunya kita bisa membatasi kerugian. Kode atau target jualan saham Aldo, perkiraan dari kami saham TV Indonesia, dari basis-basis data dan indikator yang sudah kita bahas ini tadi, kode jualan target saham Aldo yaitu berada di 805 sampai dengan 820. Jadi di rentan ring jarak harga antara 805 sampai dengan 820 itu adalah kode target jualan saham Aldo buat tujuan trading harian perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi buat tujuan trading minggu depan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Pilihan dari kami saham TV Indonesia adalah saham dengan kode emiten BEEF atau PT Estika Tata Tiara Tbk. Untuk saham BIP hari ini tadi ditutup dengan harga 63, naiknya plus 5 basis poin plus 8,62%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas untuk saham BIP secara stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, untuk BIP pertahanan masih kuat, RSI-nya pertahanan masih kuat, untuk MACD-nya pertahanan juga mulai bagus kembali. Dari 3 indikator untuk saham BIP diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick untuk saham BIP dari jarak jauh kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan dan BIP ini memiliki kecenderungan arah naik. Kita perbesar layarnya biar kelihatan indikator candle dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90 EMA 90 pertahanan masih sangat bagus. Secara Bollinger Band pertahanan masih bagus, secara Middle Band pertahanan masih kuat. Untuk saham BEEP atau BIP ini kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja teman-teman. Area kode pembelian untuk saham BIP perkiraan dari kami berada di ring jarak harga antara 58 sampai dengan 62. Jadi harga jarak 58 sampai dengan 62 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham BIP buat tujuan trading minggu depan, tujuan trading harian. Kalau ternyata teman-teman saham BIP ini sampai turun di bawahnya 58, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya perkiraan dari saham TV Indonesia kalau BIP ini turun di bawahnya 58. Kode jualan atau target jualan saham BIP, kami memperkirakan untuk BEEP atau BIP ini kode jualan BIP yaitu berada di 69 sampai dengan 71. Di ring jarak harga 69 sampai dengan 71 itu adalah kode target jualan BIP perkiraan dari kami. Diperkirakan BIP itu kode jualannya di ring jarak 69 sampai dengan 71. Rekomendasi yang terakhir atau yang keempat teman-teman, pilihan dari kami saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu minggu depan tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2022. Pilihan kita yang terakhir adalah saham dengan kode emiten BRMS PT Bumi Resources Mineral Tbk. Untuk BRMS
Hari ini tadi pada hari Jumat ditutup dengan harga 168, naiknya plus 8 basis poin plus 5,00%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk BRMS secara stokastik pertahanan bagus, RSI pertahanan kuat, MACD pertahanan bagus. Baik menggunakan 3 indikator ini diperkirakan BRMS pertahanan masih kuat dan diperkirakan secara harian juga masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan mulai menuju bagus, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan masih lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga masih kurang bagus. Kita perkecil, kelihatan dari jarak jauh BRMS ini masih memiliki kecenderungan arah turun, tetapi diperkirakan buat harian ini masih sangat bagus. Untuk saham BRMS, kalian yang kemarin sudah ikutan beli bisa dipertahankan. Yang baru ikutan beli untuk BRMS bisa menawar saja teman-teman. Area kode pembelian BRMS perkiraan dari kami berada di 160 sampai dengan 168. Itu adalah kode area membeli untuk BRMS. Jadi kalau BRMS itu harganya 160 sampai dengan 168, kalian bisa koleksi membeli bertahap untuk BRMS. Kalau ternyata BRMS perkiraan kita sampai turun di 160 ke bawah, berarti perkiraan kita itu berbeda dengan Mr. Market dan kita bisa membatasi kerugian. Jadi kalau BRMS ini kalau sampai turun di 160 ke bawah, kalian bisa membatasi kerugian. Itu adalah target dari kami. Kalau kalian memang punya target sendiri, bisa sesuaikan dengan kemampuan pribadi masing-masing. Kami perkirakan kode jualan BRMS yaitu berada di 195 sampai dengan 200. Di ring jarak harga 195 sampai dengan 200 itu adalah target kode jualan BRMS. Jadi di harga tersebutlah untuk BRMS ini kode jualannya. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham yang sudah kita bahas dan kita ulas. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Kalau kalian punya teknik sendiri dan memang tidak cocok dengan pilihan dari Saham TV Indonesia, bisa pilih sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing dalam memfilter sebuah saham dan sesuaikan dengan teknik masing-masing. Karena setiap trader, investor dan penabung saham punya hak masing-masing dan saya tidak bisa mendikte orang lain harus ikut sama dengan saya. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Contoh, saya akan berbagi teknik dan pengalaman sebuah cerita. Sidik jari kita itu berbeda-beda, nama berbeda-beda, alamat berbeda-beda, bahkan tempat tinggal juga berbeda. Rumah kita hadap ke utara, ke selatan, ada yang ke timur, ke barat juga berbeda-beda. Nama jalan juga berbeda-beda, sidik jari juga berbeda-beda. Otomatis kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Setiap orang tidak harus sama dengan kita. Sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia. Tetaplah stay hungry and stay foolish. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.